memprioritaskan hal-hal duniawi, disitulah kita mulai membuka pintu neraka kita. Kalau kita berbicara tentang neraka, yang ada dalam pikiran kita adalah suatu tempat penyiksaan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah melakukan dosa selama hidupnya di dunia ini. Para penghuninya adalah setan, iblis. Kemudian digambarkan ada sosok hitam besar, mata merah, sambil membawa tombak. Kemudian kepalanya juga bertanduk, yang siap menghujam senjatanya itu kepada orang-orang yang ada di situ. Kemudian terdengar suara tangis, teriakan minta tolong karena siksaan yang tak tertahankan. Kemudian ada orang yang dipenggal atau dipotong tangannya karena dia mencuri. Orang yang dicungkil matanya karena dari matanya itu dia sudah berbuat dosa. Ada mulut yang ditusuk oleh tombak karena perkataan yang telah menyakiti orang lain. Itulah gambaran neraka yang ada dalam pikiran kita selama ini. Tapi apakah benar seperti itu? Ini kita sendiri tidak tahu, karena ini merupakan suatu bagian dari iman kita, misteri iman kita. Tapi paling tidak kita sebagai orang Kristen, kita bisa melihat apa dan bagaimana neraka itu digambarkan dalam kitab suci. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada semua di situ. Dalam Perjanjian Lama memang tidak begitu jelas atau masih samar-samar. Tidak langsung memakai kata neraka, tapi sudah ada gambaran. Bisa kita lihat di kitab Nabi Yeremia dan Yesaya. Di situ ada gambaran tempat pembunuhan, bagaimana orang Kanaan mempersembahkan anaknya dikorbankan kepada dewa-dewanya. Kemudian situasi di situ benar-benar sangat mencekam karena begitu banyak pembunuhan. Digambarkan bagaimana ulat itu tidak akan mati dan juga api yang tak terpadamkan. Di sini gambaran yang sudah ada tapi belum begitu jelas. Dan di sini menjadi semacam pijakan untuk gambaran neraka selanjutnya. Dalam perkembangannya, mulai orang Yahudi pelan-pelan mengakui bahwa ada kehidupan setelah kematian yang bersifat kekal. Nah, ini kemudian diperjelas lagi dalam Perjanjian Baru. Dari keempat Injil, dan juga surat Rasul Paulus juga ada tentang neraka, sampai pada kitab Wahyu juga ada. Namun di sini kita lihat, terutama dalam keempat Injil, itu beberapa kali Yesus itu menyinggung atau bahkan memakai kata-kata neraka, dan ada gambaran di situ. Bahkan dalam Injil Matius, terutama di situ, sekali lagi Yesus berulang kali mengatakan tentang neraka dan memberi gambaran neraka itu bagaimana. Di situ digambarkan, ini Yesus memakai gambaran seperti yang ada dalam kitab Yesaya 66. Bagaimana di situ merupakan tempat yang begitu banyak ulat, bangkai yang tidak akan mati, dan juga api yang tak terpadamkan. Yesus juga memakai kata dapur api yang abadi, kemudian juga ratapan, gertakan gigi. Jadi situ digambarkan bahwa dalam neraka itu ada situasi yang sangat mencekam, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang telah melanggar perintah Allah, orang yang memberontak. Jadi di sini dalam kitab baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu bisa kita simpulkan di sini bahwa neraka memang menjadi suatu tempat penyiksaan yang bersifat kekal
dan diperuntukkan bagi manusia yang telah melanggar kehendak Allah, yang memberontak kepada Allah. Ini supaya kita tanamkan dalam pikiran kita. Dan memang neraka itu ada, memang ada. Jadi bukan sekedar imajinasi, bukan. Memang kenyataannya ada. Ya, karena kitab suci sendiri berbicara seperti itu. Intinya itu tadi, tempat penyiksaan yang benar-benar mencekam, dan itu diperuntukkan bagi orang yang berdosa, sikapnya seperti itu. Dan di sini, terutama dalam Perjanjian Baru itu berkali-kali Yesus itu dalam pengajarannya menyinggung soal neraka itu. Dan inilah sebenarnya Yesus ingin menyampaikan bahwa sangat penting sekali agar manusia benar-benar jangan sampai masuk ke dalam neraka seperti itu. Sekali lagi, karena Yesus berkali-kali, dan ini merupakan suatu peringatan bagi pengikutnya, jangan sampai. Nah, kemudian apa relevansinya neraka dalam kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu terhadap kita yang hidup di dunia ini, zaman modern ini? Ya jelas ada. Karena bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini pasti menentukan kehidupan kita selanjutnya setelah kita meninggal. Jadi kehidupan kita ini, kalau kita baik di dunia ini, selama hidup kita hidup seturut kehendak Allah, kita tidak melawan Allah, kita tidak memberontak pada Allah, ya kita akan terhindar dari api neraka tadi itu. Nah, kemudian ini ada semacam refleksi bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Ya, memang neraka itu pasti kita nikmati kalau kita melakukan dosa, ya. Kalau kita tidak menurut kehendak Allah, kita pasti akan mengalami itu. Kita pasti masuk dalam neraka. Tapi jangan lupa bahwa di dunia ini pun bisa jadi kita sudah mengalami neraka. Karena ya kita tidak hidup seturut kehendak Allah. Karena kita tidak merangkul Allah. Kita tidak memprioritaskan hidup kita kepada Allah. Kita lebih memprioritaskan hidup kita kepada hal-hal duniawi, kepada harta, kuasa, tahta. Ini yang benar-benar harus kita sadari. Karena kalau kita memprioritaskan hal-hal duniawi, disitulah kita mulai membuka pintu neraka kita.